Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Hey Manga. Di video kali ini kita akan mereview chapter Black Clover terbaru yaitu chapter 346. Chapter kali ini memiliki judul 5 Dewa. Di chapter kali ini dimulai dari kejauhan tampak naga raksasa berkepala 5 muncul di pantai negeri Matahari. Menyaksikan bangkitnya naga berkepala 5 membuat para penduduk negeri Matahari panik karena legenda itu ternyata benar. Para penduduk itu berkata jika kita tidak mengikuti perkataan Shogun dan lari ke Honshu, mereka akan mengalami masalah. Mereka bertanya-tanya bagaimana kita akan menghadapi monster semacam itu, dan seorang kakek tua mengatakan Shogun dan Seven Ryuzen apakah kalian akan bisa mengatasinya. Sementara itu di tempat pertarungan, Kezoukaku Ginojomori Fuyu dan Paladin Sista Lily yang sedang berhadapan. Saat Kezoukaku ingin menyerang dengan sangat cepat, namun Paladin Lily menggunakan sihir ruangnya berbentuk kubus seperti sihir Zenon Zogratis yang membuat Kezoukaku menghindari serangannya. Saat Kezoukaku terjatuh, Ichika Sukehiro mengeluarkan gulungan dan menggunakan bentuk hitam yang menyelimuti tubuhnya. Lalu Ichika berkata kepada Kezoukaku bahwa kau selalu berlebihan saat kau tidak berpikir. Kemudian Paladin Lily berkomentar bahwa kekuatan sihirnya sangat hebat sekali, dan bertanya tapi apa sungguh kau mau berhadapan denganku? Setelah itu naga berkepala 5 mulai bergerak, dan menyerang Kezoukaku secara diam-diam yang membuat Kezoukaku tidak dapat menghindar yang membuatnya sedikit terkejut. Kemudian salah satu naga berkepala 5 menembak kekuatannya ke arah gunung yang membuat gunung itu seketika hancur dengan mudahnya. Paladin Lily yang menyaksikannya tertawa dan mengatakan kalau kau tidak segera melakukan sesuatu, naga kepala 5 akan menghancurkan semuanya. Kemudian naga berkepala 5 mulai mengepung para Seven Ryuzen, dan setelah mendengar perkataan Paladin Lily tadi, lalu Ichika menegaskan bahwa itu tidak akan terjadi, karena pemimpin kami adalah seseorang yang bisa melihat segalanya. Sebelum peperangan dimulai 5 anggota Seven Ryuzen dan Ryudo Ryuya mereka berkumpul. Ryu memberitahu mereka bahwa musuh akan menyerang dan perang akan segera dimulai di negeri Matahari. Pihak musuh adalah anak buah Lucius Zogratis. Mereka menyebut dirinya Paladins. Mereka bertiga sangat kuat. Hanya kalian Seven Ryuzen yang bisa menghadapi mereka. Ryu juga memberitahu kekuatan mereka bahwa salah satu dari mereka adalah pemakai Yojutsu air dan ruang, yang satunya lagi pengguna es, dan yang terakhir mungkin memiliki semacam Yojutsu yang membuatnya bisa mengendalikan makhluk sihir. Sebelum mereka berkumpul, sebelumnya Ryu mendapatkan mimpi bahwa mereka akan mencoba menghancurkan segel naga kepala 5 dan sepertinya mereka akan tiba pagi nanti. Mereka yang mendengar perkataan Ryu dengan semangat berkata kalau begitu ayo kita hajar mereka semua sekarang. Namun Ryu mengatakan tidak, karena kita harus menyelamatkan warga terlebih dahulu. Kalau kita maju langsung dalam pertarungan tanpa persiapan, walau mau terjadi dimanapun atau bagaimanapun pasti akan terjadi kerusakan. Pihak musuh bahkan bisa membangkitkan mereka yang sudah mati. Beberapa dari mereka bahkan bisa saja berubah menjadi Paladins. Ryu berpikir bahwa selain itu kita harus memikirkan nyawa warga kita, karenanya kita harus mengevakuasi semua orang dari Gosu, lalu baru menghadapi musuh di daratan bersama dengan naga kepala 5. Mendengar perkataannya Imari Komari yang panik berkata monster legendaris yang mana maksudku hampir ngancurin negara Matahari. Sementara itu Kezoukaku dengan ragu berkata kau yakin kita bisa menghadapi sesuatu seperti itu? Setelah mendengar keluhan mereka berdua, sambil tertawa Ryu mengatakan bahwa musuh kali ini jauh lebih kuat dari apapun yang pernah kita hadapi. Aku percaya pada kalian semua, jadi kalian pasti bisa mengalahkannya bukan? Itulah sebabnya kita akan menang. Kembali ke tempat pertempuran, mengingat kembali perkataan Ryu mereka dengan percaya diri mengatakan bahwa setelah kau mengatakan hal itu pada kami tidak punya pilihan kecuali mengalahkan mereka, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan gulungannya untuk bersiap-siap menyerang. Bersiap-siap menelan Kezoukaku secara tiba-tiba, akan tetapi secara mengejutkan Kezoukaku berhasil menghancurkan kepala naga berkepala 5 dengan berubah wujud menjadi rubah putih perak yang di kimononya dipenuhi bercak darah. Menciptakan patung dengan menggunakan Yojutsu buminya seperti berbentuk Buddha yang sangat besar dengan meninju kepala naga itu, membuat Ooka Daizaemon pun berhasil membuat kepala naga berkepala 5 pun hancur berkeping-keping. Tidak hanya mereka saja yang menyerang,
Ternyata Hanagatsuji Jozo menggunakan Yojutsu anginnya yang berbentuk pisau besar yang dapat menebas-nebas kepala naga berkepala 5, kemudian Komari menggunakan Yojutsu petirnya yaitu tarian 5 kali lipat yang dapat mengalahkan naga berkepala 5 itu. Dan yang terakhir Ichika menggunakan Dark Yojutsu bulan sabit hitam dengan sangat mudah memotong kepala naga berkepala 5. Dengan ini masing-masing dari mereka berlima para Seven Ryuzen dapat mengalahkan naga berkepala 5. Di tengah tumbangnya naga berkepala 5, Paladin Lily yang melihatnya sangat terkejut dan memujinya itu luar biasa, jadi inikah para penyihir terkuat negara ini? Kemudian Ichika berkata bahwa Ryuya sama percaya pada kami, maka kami tidak akan menyerah. Akhir dari chapter 346, sekian dan terima kasih yang sudah menonton.